Saya kira ini merupakan satu lagi isu yang jadi bahan diskusi antara para penganut konsep uh, pre-trib dan post-trib. Nah, tentunya saya itu dalam konteks pertanyaan ini, saya penganut post-trib. Sehingga kedatangan Yesus itu akan terjadi, beliau turun menginjakkan kaki ya di Bukit Zaitun, datang lalu mengakhiri menghukum antikris ini. Itu setelah melewati masa kesukaran, di akhir masa kesukaran, jadi di 3,5 tahun akhir dari Kedua. 7 tahun itu. Ya. Ya, di kedua, betul Pak. Oke Pak. Jadi saya sudah dapat informasi dari Pak Sem bahwa seperti di dalam Zakaria 14 ayat 4 ya, bahwa di sana dikatakan bahwa kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Itu sesuai dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 ya. Hai orang Galilea, mengapa engkau menatap dia yang sudah terangkat dan dia akan datang persis seperti kamu melihat. Nah, Zakaria 14 ayat 4 tadi mengatakan bahwa kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun dan bukit itu akan terbelah dua dan bukit itu akan menimbulkan lembah yang dalam. Ya, jadi untuk menambahkan sedikit tentang sistem angka 66 tadi, saya kira kita tidak perlu terlalu terfokus ke sana, karena gereja tidak akan mengalami sistem itu. Kalau 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 itu kita akan diangkat terlebih dahulu. Saya kira itu firman atau satu dasar bagi kita supaya kita tidak terlalu terfokus untuk mendalami apakah angka itu secara nyata atau tidak. Tetapi saya tidak mematahkan semangat kita untuk mengeksegese Alkitab dengan satu statement ini, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Yang jelas, gereja tidak akan mengalami sistem 66 karena kita akan diangkat terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Itu jadi disinilah paradoksnya Pak. Ya, ada yang pre-trib yang tadi Pak Sem sudah sampaikan bahwa beliau ada dalam posisi post-trib. Nah, kalau Pak Kapten Jendri menjelaskan bahwa pre-trib. Nah, itu kan tadi yang sudah diangkat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 17 dan mungkin juga kalau saya bantu rujuk di 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 52 ya, bahwa aku menyatakan kepada kamu suatu rahasia bahwa kita semua tidak akan mati tapi kita akan diubahkan dalam sekejap mata. Kan dalam bahasa Yunani di situ kalau saya salah nanti tolong dikoreksi. Dia menggunakan kata atomos ya, atom yang sekarang sedang kita bicara itu. Jadi dia satu ion satu sel. Jadi antara kita dengan Kristus itu satu ion dan satu sel. Jadi tidak bisa dipisahkan. Begitu ya, gitu kan? Itu juga yang disebut sebagai anggota tubuh Kristus. Baik Pak, tanpa memperdebat panjang karena kalau kita masuk di situ pasti kita tidak akan temu ya. Jadi kita tidak elok dari di diskusi ini. Saya sekarang beralih ke para partisipan. Silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan diskusi kita, silakan raise hand atau sekaligus on kamera. Silakan Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Clara, ada Bung Yoram, ada Pak Daeng, ada Ibu Steri, ada Pak Wilmar, ada Pak Daniel Bambang, ada Ibu Diana Wenas, ada Oma Sarah, ada Dr. Joni Babisa. Ini ada Prof. Jimmy Posangi. Dan juga ada ini saudari Sana, ini adalah mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado, dan Ibu Esta yang ada di Makassar. Silakan yang ingin bertanya. Rupanya ini Pak, penjelasan Pak Semi dan Pak Jenri ini sudah cukup difahami oleh partisipan ya, oleh saudara-saudara kita yang mendengar, audiens, sehingga ini tidak perlu lagi ada semacam penjelasan atau diskusi.
Tapi kita masih ada waktu Pak, kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit ke depan. Saya ingin bertanya begini Pak Sem. Kalau tadi Pak Semi sudah menjelaskan bahwa Jared Kushner itu Pak. Nah itu saya baca biografi beliau kan memang penganut Yudais gitu kan. Jadi dia juga keturunan dari salah satu dari kedua suku bangsa Israel. Dan beliau itu yang tadi seperti sudah disinggung pencetus pionir dari Abraham Accord yang tentunya berdasarkan deal-deal dia sudah mampu merangkum dunia Arab dalam satu selebrasi bersama, dan itu memang menunjukkan bahwa ini kan gaya diplomasinya yang luar biasa, bisa merangkul ini dunia Arab. Bahkan sekarang ini sudah berada paling besar di Board of Peace itu sendiri. Bagaimana Pak Sen bisa menjelaskan bagian ini? Ya, jadi memang Jared Kushner secara khusus dia come into spotlight, jadi sorotan perhatian semua orang, teristimewa saudara-saudara kita yang betul memperhatikan, mempelajari tentang eskatologi. Ya. Terjangnya itu mulai muncul dan dikenal luas di dalam politik global itu setelah diinisiasinya itu Abraham Accord. Dan dia ini kelihatannya memang menjadi salah satu orang kepercayaan dari dia adalah menentu admin ya. Tetapi kelihatannya memang dia punya skill, keterampilan negosiasi dan punya convincing people yang bagus, sehingga dia bisa merangkul para pemimpin negara-negara di Timur Tengah. Sampai dengan kita bayangkan sekarang sudah 22 negara jadi anggota Board of Peace. Ini tidak mudah bagaimana meyakinkan untuk banyak negara. Itu tentunya perlu kerja diplomasi yang dengan energi, kecerdasan emosional, pemahaman sosial budaya. Dalam konteks diplomasi itu dia terampil sekali kelihatannya, dan dia jadi figur yang oleh sebagian orang menarik untuk dicermati sepak terjangnya nanti, apalagi setelah Board of Peace ini berumur 3 tahun nanti. Bagaimana lompatan selanjutnya? Ya, Pak, saya mau tanya ini, yang dimaksud 2 triliun untuk 3 tahun ini dibayar cash dulu atau dibayar muka atau nanti 3 tahun sesudah? Saya kira itu kan iuran yang bakal dijadikan modal untuk mendanai rekonstruksi ya. Jadi kalau dibayarkan di muka, itu perlu sekali untuk memastikan bahwa pekerjaan pembangunan kembali, rekonstruksi kembali Gaza itu bisa berlangsung. Nah di sini banyak untuk kita Indonesia, banyak orang yang keliru di kita menyumbang pasukan perdamaian. Kita nggak menyumbang uang ya, jadi di tanah air pun sempat ada banyak yang protes seolah-olah Indonesia juga ikut sumbang. Kita kontribusinya kita kirim tentara kita untuk menjaga perdamaian di sana. Oke, baik. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Clara, tapi saya belum pasti ini apa ini Ibu atau Nona. Mungkin bisa pasang kamera ini. Yang akun atas nama Clara, tetapi di pertanyaannya saya Ibu Clara. Oke, silakan. Malam, saya silakan. Ibu ya. Iya, silakan Bu Clara. Dari chatting room chat ini ditanyakan, saya mau bertanya apakah bukan presiden ya, tapi Prime Minister, Perdana Menteri Israel Netanyahu benar sudah meninggal. Ini ditanya kepada siapa ini Pak? Ibu Clara. Kepada kedua narasumber. Silakan Pak Jendri. Ya, siapa aja yang bisa menjawab. Mas, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Jendri. Ya, kalau dari medsos memang ada banyak yang mengatakan dia sudah meninggal.
Tetapi kalau dari The Jerusalem Post dan CBN belum ada konfirmasi secara resmi. Kalau CBN itu kan Christian Broadcasting Network, yang di Yerusalem itu tidak tidak apa tidak terekspos bahwa Benjamin Netanyahu sudah meninggal. Jadi belum ada konfirmasi resmi dari uh, Jaringan ini. Pos. Oke, baik. Terima kasih, Cap. Saya coba ke Pak Sem. Bagaimana memberi tanggapan terhadap pertanyaan tadi, Ibu Clara? Silakan, Pak Sem. Jadi memang Ibu Clara ini juga satu segmen pertempuran digital ya yang ada muncul. Cuman di zaman sekarang, dari zaman dulu pun propaganda itu dipakai oleh baik para pihak yang terlibat dalam peperangan. Jadi ada penyebaran hoax, berita palsu yang tujuannya untuk menimbulkan distrust dan ketidakpercayaan. Sejauh ini di tanah air sempat di YouTube, di Instagram dibahas tentang itu, bahwa ada gambar, video yang digenerate, yang orang kemudian menafsir bahwa di video yang digenerate oleh AI itu dia terlihat punya jari 6, sehingga diduga itu sengaja dikembangkan untuk menutupi informasi bahwasanya beliau sudah tewas jadi korban serangan rudal balistik dari Iran. Kenyataannya sampai hari ini tanggal 22 Maret itu beliau masih hidup dan masih memimpin negaranya. Saya kira begitu, Bu. Jadi kita memang mesti waspada sekali dengan hoax, apalagi di tanah air kita ada aja informasi yang diolah untuk menambah rating viewer, algoritmanya tambah naik. Terima kasih Pak Ola, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Jadi Pak Sem ingin menyampaikan bahwa Pak Sem sama Kapten Jendri juga ingin menyampaikan bahwa sejauh ini beliau masih dalam kondisi sehat walafiat ya, dari dua human ya, informasi dari itu mau menyatakan bahwa beliau masih tetap sehat, dan kita tidak berada untuk memastikan bahwa ini permainan AI ya kan, karena algoritma ini sudah masuk ke seluruh lini kehidupan, termasuk juga dengan addressable dari roket-roket yang menuju ke titik itu dengan sangat presisi, dengan angka zero atau margin errornya 0, sekian persen itu tepat, dan itu hanya dilihat dari angka binary mungkin Pak, jadi 0 atau 1 atau 0 begitu kan. Nah ini yang mungkin angka digital maksudnya 0, 1 atau 1 atau 0. Mungkin itu Ibu Clara yang dapat disampaikan oleh kedua narasumber, atau Ibu Clara ingin menambahkan sesuatu dari penjelasan tadi, silakan. Ibu Clara masih ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Oh ini rupanya ada gangguan jaringan. Baik, saya pindah ke yang lain. Ada yang siapa boleh? Iya, suaranya putus-putus Pak. Saya Oh. bicara juga mungkin nggak dengar ya Pak ya. Oh, enggak dengar. Oke, saya bantu Bu. Kalau suara saya terdengar jelas Bu? Ibu Clara. Rupanya ini masih ada gangguan jaringan juga di spotnya Ibu Clara. Sambil menunggu Ibu Clara, saya ke Pak Daniel Bambang. Pak Daniel, Daniel silakan ingin menambahkan atau bertanya, silakan Pak. Sinyalnya kurang bagus Pak. Saya terlempar, maaf. Oh, oke, baik. Kalau begitu sambil memperbaiki, kita menuju ke Pak Daniel dulu, Bu Clara. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Clara. Silakan Pak Daniel Bambang. Pertanyaan saya bahwa tadi disampaikan bahwa ada satu maksud tujuan bahwa Donald membentuk BOP ini adalah untuk salah satu di antara dalam mengawasi perdamaian ataupun stabilitas keamanan dan
sebagai satu rekonstruksi di wilayah konflik khususnya Gaza. Tetapi niat dari Donald Trump ini sebagai inisiator untuk perdamaian khususnya di Gaza ini tidak didukung oleh, kalau tidak salah tadi saya dengar 4 negara di sekitarnya itu. Nah, ini pertanyaan saya itu mengapa itu tidak didukung, Bapak? Jadi mohon penjelasan. Apakah karena konsep ini menurut mereka bahwa ini adalah upaya manusiawi ataupun manusiawi ya untuk menciptakan ketertiban, ataukah mungkin karena bukan berbasis pada secara teologis gitu. Itu yang perlu saya tanyakan. Mengapa begitu sulitnya mereka untuk mengikuti misi daripada Donald Trump untuk menciptakan satu perdamaian di daerah konflik. Jadi itu Pak yang pertanyaan saya. Tuhan berkati. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Daniel Bambang yang sudah menyampaikan pertanyaan. Siapa yang mendahului? Mungkin Pak Semi. Silakan Pak. Yang pertama memang misalnya di sini sendiri sebenarnya menjadi suatu kontroversi dan juga kritik. Jadi pertama dari segi legalitas. Nah, banyak pakar hukum internasional menilai bahwa mandat ini melanggar prinsip hukum internasional karena otoritas Amerika Serikat secara khusus dan pemimpinnya untuk mengendalikan badan internasional baru ini. Karena sejatinya biasanya pemimpin untuk badan-badan internasional itu dipilih secara demokratis. Kemudian Uni Eropa sendiri tidak mengakui Board of Peace ini. Mereka tidak mengakui ya. Jadi Komisioner Uni Eropa Devorba Sucha itu menegaskan bahwa Uni tidak melegitimasi Board of Peace. Walaupun memang ada negara Uni Eropa yang hadir di sana, tetapi mereka itu statusnya bukan anggota, mereka hanya penghuni. Kemudian juga ada kontroversi yang lain, motif politik. Nah, ada tuduhan bahwa keterlibatan beberapa negara lebih dipengaruhi oleh kepentingan oligarki dan politik domestik sebagai konsensus nasional. Nah, dalam hal yang lain, misalnya kehadiran Board of Peace ini dia semacam ancaman terhadap keberadaan PBB. Nah, ada beberapa analisis yang menilai bahwa Board of Peace itu berpotensi menjadi saingan dari PBB dalam urusan domain internasional, sehingga ini akan menggunakan sistem multilateral yang selama ini sudah dikembangkan dan sudah dipegang oleh masyarakat internasional. Saya kira itu Pak. Jadi memang ada beberapa negara yang mereka berhati-hati, walaupun misalnya Eropa ini sebenarnya mereka sudah bisa negara anggota NATO juga, yang satu berkenan dengan Amerika, tapi dalam urusan yang satu ini mereka kelihatannya sangat berhati-hati. Ya, saya kira gitu Pak, sedikit tanggapan dari saya. Mungkin akan ditambahkan Pak Jendrik. Baik, silakan Pak Jan. Oke, saya sama dengan Pak Samuel. Perbedaan yang dimaksud itu perbedaan strategi keamanan, saya boleh tambahkan. Jadi sebagian besar pihak lingkaran Trump itu percaya kepada pendekatan militer, yaitu tekanan keras. Mereka tidak mau dengan cara si Trump. Jadi mereka mau pendekatan secara militer. Kemudian dengan mereka melihat bahwa Iran itu sebagai ancaman utama, jadi mereka tidak mau secara damai. Jadi mereka tidak setuju. Kemudian dari segi ketidakpercayaan terhadap pihak lawan, yang jelas Iran itu kan
adalah lawan. Kenapa kita mau berdamai? Apalagi dengan kelompok Gaza, tidak mau mereka berdamai, harus perang. Jadi dipandang secara apa ya, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kemudian board office itu dianggap terlalu idealis, terlalu sopan menurut mereka bagi Yudaisme ya. Nah, saya ingin menambahkan juga dari segi konflik kepentingan geopolitik, di mana kubu pro-Israel itu sangat keras di dalam kubunya si Trump. Jadi di dalam kubu Trump ini ada juga yang pro-Israel yang memang masih komit eh, terhadap Taurat, dan kubu ini sangat pragmatis di dalam berdiplomasi. Mereka lebih suka mengambil jalan kemiliteran, garis keras. Jadi perpecahan terjadi itu perpecahan di dalam pendekatan secara damai, sehingga bukan menciptakan suatu suara, tetapi ya terjadi suatu perbedaan paradigma. Itu yang dapat saya tambahkan. Dan yang terakhir adalah faktor domestik politik Amerika Serikat. Tekanan dari partai, kemudian opini publik, dan kepentingan pemilu. Karena negara Amerika menerima apa saja, mereka terbuka. Bukan kayak kita ada sopan santunnya. Saya kira itu. Dan yang paling terakhir itu peran tokoh seperti Jared Kushner, tadi sudah disampaikan oleh Pak Samuel Kuriake. Saya kira itu yang boleh saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel Bambang dan kemudian kedua narasumber. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan tadi yang dari Ibu Clara itu sudah ada jawaban dari Pak Dr. Joni Pabisa juga lewat room chat, itu bahwa Netanyahu atau Prime Ministry Israel sampai saat ini masih hidup ya, dengan satu keyakinan bahwa tanggal 21 kalau tidak salah ya, ada live beliau memberikan pernyataan resmi gitu. Nah oke, baik. Saya masih membuka lagi dua penanya untuk menyampaikan pertanyaan atau kita berdiskusi. Namun sebelum ada yang ingin bertanya, saya mau coba lihat dulu ini. Ada yang ingin mau bertanya, silakan. Atau ingin menambahkan, Pak Prof. Jimmy Posangi, kemudian Dr. Joni Pabisa, atau Pak Wilmar, Pastor Wilmar Yanis. Ada yang ingin mau tambahkan, silakan. Prof. Jadi mau tambah ini dia. Silakan, Prof. Mau tambah cuma satu Jo. Yang kita mau tambah bahwa ini semua yang kejadian-kejadian ini kalau dihubungkan dengan gereja tubuh Kristus, terangnya nak merasakan untuk semua ini. Jadi artinya kalau ikut yang Paulus bilang itu dia, yang tidak ada yang tak cocok dengan semua. Karena ini program dunia semua. Dan itu kita jaga tanya di AI yang Pak Joni ada kasih. Itu mesti Pak Joni taruh lagi ulang tuh AI supaya orang boleh pakai dan tanya-tanya di situ. Itu saja. Terima kasih. Baik, Prof. Yang Prof maksud di sini, ini program dunia ini adalah program nubuat, Prof ya. Supaya bisa lebih jelas bahwa ada dua program yang mungkin Prof ingin sampaikan, bahwa ada program nubuat dan kemudian ada program yang disebut dengan program rahasia, yang itu juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapten Jenry, bahwa kita tidak akan ditimpa murka, kalau tidak salah itu di 1 Tesalonika ya menjelaskan itu. Cuman kita mungkin jangan terlalu jauh masuk di situ, karena Pak Semi tadi sudah
menyampaikan posisi beliau. Sebab kalau misalnya kita masuk di situ kita akan debat kusir jadinya. Baik, terima kasih Prof. Yang intinya di sini bahwa setiap orang percaya bahwa Yesus telah mati bagi segala dosa kita, Dia yang telah dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit sehingga maut dikatakan ditaklukkan, dikalahkan, dan Paulus mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Jadi ada jaminan kepastian bahwa setiap orang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Itu poin utama. Dr. Joni, silakan. Ya, terima kasih. Saya menikmati ini sambil membuka-buka AI, gitu ya. Dan di AI itu ada menu deep deep research, gitu ya. Kalau membuka deep research itu, maka kita akan bisa mendapatkan rujukan referensi terbaru, termasuk masalah BO ini ya. Dan kemudian saya coba kaitkan dengan eskatologi dan seterusnya. Itu lengkap sekali di sana. Silakan bisa dibaca, karena berita-berita terbaru itu ditampilkan juga di sana. Kemudian yang saya tahu ya, sebelum saya bergaul dengan AI dari hasil pembelajaran sebelumnya, sebenarnya peran Amerika itu kan bukan penentu eskatologi, bukan, gitu ya. Peristiwa Timur Tengah itu memang menjadi pemantik nanti di sana. Dan ada suatu waktu di mana Amerika Serikat sendiri sebagai burung besi itu tidak mampu berbuat apa-apa di dalam membantu Israel. Nanti satu waktu Israel akan ditaklukkan, akan dikuasai, tetapi hanya sekejap saja. Itu dari pasukan utara, nah, gitu ya. Tapi kita tidak tahu seperti apa. Lalu kemudian orang mulai mencoba melakukan tafsiran-tafsiran, karena dari utara maka mereka mengatakan itu Rusia, mereka mengatakan itu China, mereka mengatakan itu Korea Utara, dan seterusnya. Nanti kita lihat saja. Tetapi yang pasti bahwa kalau hal itu terjadi, maka gereja tubuh Kristus ini sudah tidak ada di bumi. Kita sudah diangkat. Pelajaran ini menjadi penting sebenarnya. Terima kasih untuk Pak Jenry dan Pak Samuel yang sudah memberikan informasi ini, supaya kita bisa mengambil keputusan. Kita mau lanjut untuk bisa menikmati meriahnya masa 7 tahun sengsara, gitu ya. Atau kita mau stop lewat peristiwa pengangkatan tubuh Kristus, gitu. Kalau saya Pak memilih, saya diangkat aja di awan-awan deh. Karena peristiwa diangkat di awan-awan itu suatu peristiwa penghiburan, bukan suatu peristiwa penderitaan. Itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan sekali. Karena tubuh kita diubah menjadi tubuh surgawi, tubuh yang mulia, diangkat bertemu dengan Yesus di awan-awan, dan akan dibawa ke surga di atas. Itu yang paling penting buat saya. Dan tanda-tanda terjadinya rapture itu yang kemudian kita kenal sebagai rapture ya, itu sebenarnya kita tidak tahu. Tiba-tiba terjadi. Ketika orang mengatakan bahwa semua aman dan damai. Tadi saya sempat dengar juga ada proklamasi kedamaian di sana. Tiba-tiba orang menyatakan aman dan damai. Maka tiba-tiba terjadi rapture. Wow, sangat membahagiakan sekali. Dan ketika rapture terjadi, maka dipastikan akan banyak orang kaya baru. Begitu Pak, orang kaya baru itu bakal banyak itu Pak. Karena gereja banyak kosong,
rumah-rumah orang percaya sudah tidak berpenghuni, ladang-ladang, mobil, apa semua, itu jadi rebutan, Pak. Maka beruntunglah orang yang dekat dengan orang yang terangkat. Kalau dia tidak terangkat, katanya dia semakin kaya, tetapi dia akan masuk masa sengsara besar. Wow, kasihan sekali. Dia akan masuk neraka kekal kalau dia tidak bisa memenuhi tuntutan dari syarat-syarat pada masa itu. Untunglah kalau misalnya mereka bisa bertahan. Kalau tidak, kasihan sekali. Oleh karena itu, materi yang disampaikan oleh dua narasumber kita ini menjadi ingatan yang sangat penting. Kok orang minta maaf. Kita semua harus mengambil keputusan sekarang. Kalau saya sudah memilih dan saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo kita percaya pada berita yang membahagiakan bahwa karya Kristus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit itu, kalau kita percaya, kita pasti diselamatkan. Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Kasihnya sudah dinyatakan kepada kita. Mari kita terima itu. Kita percaya pada berita bahwa Kristus Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita, dikuburkan, dan telah bangkit. Menjadi bukti bahwa kuasa maut tidak akan lagi berkuasa pada orang percaya. Kita telah lunas Amin. dibeli. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Amin. Jadi rupanya ini jadi pemungkas ini ya. Artinya apa yang disampaikan oleh Dr. Joni ini bagian yang perlu ada pertimbangan, Pak ya. So be wise, begitu kan? Jadi dengan bijaksana terhadap hidup kita, kita tidak gambling dengan kehidupan kita. Artinya kita tidak judi. Untung enggak ya? Rugi enggak? Tetapi kita harus mengambil satu sikap yang tegas, dan kemudian dari sikap itulah yang akan menentukan kemana kita, di mana kita nanti. Saya pikir itu menjadi bagian perenungan bagi kita semua. Tidak ada dalam konteks untuk menyatakan bahwa si A salah, si B benar, atau sebaliknya si B salah, si A yang benar. Tapi paling tidak di sini apa yang disampaikan oleh Dr. Joni Pabisa menjadi menjadi refleksi, sekaligus juga menjadi bagian yang akan kita gapai di hari depan. Keputusan hari ini akan menentukan seperti apa kita ke depan. Bukan begitu, Pak? Oke, baik. Terima kasih Dr. Joni. Mungkin ada yang ingin mau menambahkan lagi selain Dr. Joni sebelum kita masuk ke closing statement dari kedua narasumber. Ada yang ingin masih mau menambahkan? Ini ada Sarna ini. Sarna bisa nyalakan kamera? Ini mahasiswa akhir ya dari Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado. Sarna bisa aktifkan kamera? Ini di mana ini? Ada sesuatu yang ingin mau ditanyakan, Sar? Atau mau tambahkan? Ini bahasa tubuh ini lebih efektif dibandingkan bahasa verbal ya. Oke, baik. Tanda seru ini atau tanda tanya ini? Baik, terima kasih. Ini anak didiknya dari Rektor Dr. Joni Pabisa. Baik. Saya ke yang lain, kalau boleh sekalian juga on kamera supaya kita bisa saling melihat. Ibu Esta Makassar. Silakan Bu Esta, mau menyampaikan sesuatu. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan sebelum closing statement. Ibu Esta bisa nyalakan kamera? Ada pertanyaan atau satu sanggahan atau apa yang bisa disampaikan di sini? Ataukah mau kasih tahu markisah? Mari kita sama-sama begitu. Silakan. Unmute dulu, Bu. Tidak juga. Unmute. Posisi sekarang mute ini. Silakan. Ya, selamat malam.
belum ada yang ditanyakan soalnya dari awal tadi nggak ikut dari masuk di Zoom, ini baru masuk, baru join. Jadi nggak tahu materinya apa yang dibahas ini, Oh begitu. Berarti tinggal menunggu apa? rekaman. Rekaman YouTube ya di YouTube. Baik, Bu Esta. Iya, Terima kasih. Salam untuk keluarga. ya, Om makasih. Sarah. Baik, terima kasih. Oma Sarah, Tatu, adakah yang ingin disampaikan? Pastor Wilmar, silakan. Ya, Pak Walda, terima kasih. Saya sebenarnya pas, Pas. karena saya mendengar penjelasan tadi lebih setuju analisanya. Memang sebenarnya Bob ini tidak ada paradoksnya, karena itu memang pada kenyataannya mengandung satu kebenaran bahwa memang Bob ini adalah satu wadah yang memang akan dipakai untuk ada perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina dengan Tapi Israel ini. ngomong Pak, kalau boleh on kamera, kalau tidak ada hambatan. Sekaligus mulia ini kumisnya so sampai bagaimana jauh. Itu dia. Oke, lanjut. Ya, jadi intinya saya lebih setuju analisanya bahwa memang Bob ini akan wadah yang akan memang dipakai untuk menjadi jalan untuk perdamaian di Timur Tengah. Karena kalau ada analisa-analisa bahwa PBB itu yang akan menjadi antikris, saya tidak akan sampai jauh ke sana. Karena memang sekali lagi Amerika ini adalah negara yang diberkati oleh Tuhan selama ini, sebagaimana Kejadian 12 ayat 1-3. Dan memang Tuhan memang lagi memakai negara ini untuk memang menjadi berkat. Ya, tetapi memang dari pandangan-pandangan teologis kita akan berbeda-beda. Ya, kalau Pak Semit tadi bahwa akan post-trib, ya saya agak beda. Saya juga sama dengan Pak Dr. Joni tadi, Pak Prof. Jimmy juga. Ya, karena kita tidak akan mengalami masa itu. Ya, jadi saya pikir Bob ini mengandung satu kebenaran. Jadi paradoksnya dia mengandung satu kebenaran bahwa memang wadah yang akan dipakai untuk menjadi alat untuk perdamaian di Timur Tengah. Karena kalau lihat Daniel pasal 9:25, memang Yerusalem akan dibangun sampai yang diurapi itu seorang raja akan datang. Ya, jadi ketika Palestina ini direkonstruksi, maka ada peluang bait Allah juga akan dibangun. Nah, disitulah konsep perdamaian yang kalau kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3, orang akan mengatakan damai. Ya, nah, ya disinilah perbedaan nanti teologis kita. Bahasa juga tidak akan masuk ke sana. Ya, setelah 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3 itu orang mengatakan damai-damai. Jadi saya pikir Bob ini sebuah wadah yang memang Allah pakai lewat Amerika ini untuk ada perdamaian di Timur Tengah. Karena saya mendengar kemarin di berita TVRI wawancara ada 7 wartawan yang mewawancarai Presiden Prabowo menanyakan tentang Bob ini. Nah, dijelaskan oleh Presiden Prabowo bahwa Bob ini sudah seizin dari PBB. Jadi sudah seizin dari PBB, artinya memang Amerika akan punya peluang besar untuk sampai terciptanya perdamaian di Timur Tengah, karena memang Prabowo sendiri sudah mengatakan bahwa PBB ini tidak berguna dalam berita di media mainstream ya. Namun kehadiran Bob ini, negara-negara Eropa tadi juga sudah disampaikan Pak Sam, saya lebih setuju analisanya bahwa memang negara-negara Eropa yang tidak bersetuju dengan sepak terjang Amerika ini. Nah, inilah yang menjadi ke depan bahwa Israel bisa ditaklukkan. Kalau tadi Pak Dr. Joni bilang dari utara, nah saya lebih cenderung ke persatuan negara-negara Eropa, ya, Uni Eropa ini. Nah, dia yang dapat
netralisir Israel dengan Amerika ke depan. Ya, karena lihat Daniel 9 ayat 25 sampai 27 sangat jelas bahwa Yerusalem akan dibangun sampai seorang raja yang diurapi dia datang. Nah, jadi intinya analisa Pak Semi saya lebih cocok lah. Ya, terima kasih Pak Wal. Baik, terima kasih Pak Wi. Ini kita saling melengkapi dan saya pikir tidak ada tarik menarik ya di dalam pembahasan kita. Terima kasih untuk semuanya. Dan saya coba ke Pak Daeng. Silakan Pak Daeng, ada yang ingin mau disampaikan? Pak Daeng? Menunggu Pak Daeng, saya ke Bung Yoram. Bung Yoram, ada sesuatu yang ingin disampaikan? Silakan. Oh, rupanya juga tidak. Oke, baik. Kalau begitu kita sudah ada. Jelas. Oh, oke, terima kasih Bung Yoram. Saya pikir kita sudah ada di penghujung, maka kita akan mendengar closing statement dari kedua narasumber. Sebelumnya kita berikan apresiasi dalam bentuk tepuk tangan dulu ya. Ya, terima kasih ya untuk kedua narasumber, Bapak Samuel Kurieke Balubun, Master Pendidikan, dan juga Kapten Jenderal Adi Saputra Gandaria, Master Marine and Magister Teologi. Terima kasih untuk kesediaan yang sudah diluangkan waktu, dan saya melihat kalau semua orang masuk surga, ini adalah investasi orang di bumi, dan orang mau dapat di sana toh. Kita akan petik nanti di surga. Oke, terima kasih. Dan kita akan mendengar closing statement dari masing-masing narasumber, dan untuk doa penutup saya minta kesediaan Profesor Jimmy Posagi. Silakan, saya mulai dari Bapak Semi Kurieke Balubun. Silakan Pak. Walda, untuk kesempatan yang diberikan. Sekali bahwa malam ini kita bisa berbagi memahami tentang eskatologi menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang mungkin tentunya timingnya berbeda ya dalam urutannya menurut Bapak Ibu Saudara-saudara yang hadir. Tapi pasti saya simpulkan di ini sebenarnya Bill of Peace yang sekarang ini sudah terbentuk itu bukan sekedar badan diplomatik, tetapi bisa menjadi wadah positif yang mengarah pada pengungkapan Daniel 9 ayat 27. Mungkin dalam perjalanan hidup kita ke depan kita tidak akan lagi melihat ada suatu perjanjian lain yang sebaik, yang setara, yang melibatkan 22 negara dan 4 negara yang jadi pemantau, dan mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB dengan resolusi nomor 8203. Tentunya ini jadi paradoks karena ternyata di sela-sela dendaan upaya damai yang bakal terwujud itu tiba-tiba ada serangan dari Israel dan Amerika ke Iran, yang tentunya muncul dari kekhawatiran eksistensi Israel sendiri. Mereka merasa terancam dengan adanya upaya peningkatan pengayaan uranium di Iran. Walaupun sudah ditempuh upaya-upaya negosiasi, tapi kemudian itu tidak tercapai negosiasinya, kesepakatannya, sehingga akhirnya berakhir dengan penggunaan kekuatan bersenjata. Nah, kita berdoa bersama semoga polemik pertempuran yang akhirnya berdampak luas ini bisa segera selesai, sehingga dinamika geopolitik ini bisa mengarah pada betul fungsi border peace yang terimplementasi secara utuh, dan juga menjadi jalan spiritual menuju akhir zaman. Tentunya kalau ini sampai terwujud, diskusi tentang pembagian two-state solution, pembagian Yerusalem, di mana pihak Palestina selalu menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya, ini akan jadi satu hal yang juga menarik. Itu artinya bahwa
bagi saudara-saudaraku sekalian yang memegang konsep pre-trib, betul-betul sudah harus mempersiapkan diri dengan baik karena waktunya semakin dekat. Bagi saya dan saudara-saudara seiman lain yang memegang konsep post-trib, kami juga harus mempersiapkan diri untuk jadi 5 gadis yang bijaksana, jangan sampai jadi 5 gadis yang bodoh. Karena kalau kita pelajari pesan dari Rasul Paulus pada 2 Tesalonika 2 ayat 3, Rasul Paulus sudah menasihati kami yang berpegang pada post-trib agar supaya kami jangan memberi diri disesatkan dengan cara apapun. Sebab sebelum hari itu harus datang dulu murtad dan harus dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa. Sehingga kelihatannya kami yang memegang doktrin ini akan melihat seperti apa implementasi daripada Wahyu 13 ayat 19-17. Sementara yang berbahagia adalah saudara-saudara sekalian yang pre-trib karena sudah lebih dulu mengalami sukacita dan damai sejahtera di surga. Saya kira demikian. Terima kasih, ini sudah jadi diskusi yang sangat memberkati kita. Terima kasih Pak Yandri. Pak Walda, saya kembalikan ke Pak Walda. Baik, terima kasih Pak Samuel. Saya ke Pak Jendri. Silakan, Cap, untuk closing statement. Puji Tuhan, Board of Peace yang diprakarsai oleh Donald Trump dan bahkan sudah mengumpulkan kurang lebih 40 lebih negara ya, dengan 27 anggota dan 20 negara Eropa yang tidak setuju. Kita melihat mereka mungkin mengatakan kita boleh buat damai, tetapi realitanya bahkan di dalam Board of Peace sendiri terjadi paradoks. Jadi tim sendiri pun tidak sepakat. Itu membuktikan damai dunia tidak bisa lahir dari prakasa manusia. Damai sejati hanya melalui Kristus. Roma 5 ayat 1. Puji Tuhan, terima kasih. Baik, terima kasih kedua narasumber yang sudah memberikan closing statement. Saya ingatkan bahwa nanti sesudah ini Pak, kalau bisa materinya di share di room chat ya, Pak Sam sama Pak Jendri. Dan satu lagi yang ingin kami sampaikan, dari Grace Ministry mengusulkan bahwa nanti untuk minggu depan kita mulai pada pukul 8 malam, supaya 8 malam waktu Indonesia bagian tengah maksudnya, supaya nanti beberapa saudara lain yang masih mungkin di pelayanan seperti tadi Pak Pandelaki, Boy Pandelaki juga ingin bergabung tapi masih adalah pelayanan, dan beberapa saudara-saudara yang lain. Ini saja yang mungkin bisa disampaikan, dan untuk doa penutup Prof. Jimmy Posangi, silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau Maha Pengasih memberikan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Hal ini sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 3 yang sangat penting. Protos. Terima kasih Tuhan. Tolong supaya semua yang hadir di sini percaya akan kematian-Mu, penguburan-Mu, dan kebangkitan-Mu yang membuat manusia boleh masuk surga di atas.
Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah juga kami boleh belajar dari Pak Samuel Kuriake. Juga kami boleh belajar dari Pak Jendri Adi Suptra Gandaria, dan juga dari Grace Ministry Pak Walda Tangkilisan. Kami juga berterima kasih untuk fasilitas Zoom meeting dari Ibu Steri Tangkilisan di Amerika. Terima kasih Tuhan. Melalui wadah ini, kami semakin memiliki pengetahuan akan kebenaran. Ada banyak hal yang kami lihat di dunia ini yang terjadi, tapi kami percaya apa yang Engkau firmankan di dalam Alkitab. Dan kami tahu bahwa firman-Mu berlaku sejak ditulis oleh Musa 1500 tahun sebelum Masehi, berakhir pada kitab Wahyu 100 tahun sesudah Masehi. Terima kasih, kami tidak dapat membalas. Kami tahu bahwa kami harus belajar, kami harus memberitakan Injil, dan kami harus membagi dengan tepat supaya kami tidak tersesat. Sesuai dengan firman-Mu di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Berkati untuk Grace Ministry ini, Engkau mau tambah-tambahkan, berikan hikmat, akal budi, supaya kami boleh belajar terus sampai pada kedatangan-Mu di awan-awan, atau sampai kami menyelesaikan kehidupan di dunia ini. Pertemukan kami lagi pada minggu depan yang akan dirubah jamnya menjadi jam 8 malam. Tuhan saja yang akan memberikan kami hikmat supaya kami boleh mengatur semua bagaimana kami belajar. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam.